Shalom Alehem, sahabat-sahabat Lentera Angel Channel dimanapun juga sudah berada. Saya berdoa kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan dalam kehidupan saudara. Nah, sudah kasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang akan kita bahas dalam video ini. Apakah kebangkitan Yesus itulah sebuah peristiwa real dalam sejarah atau hanyalah peristiwa iman atau mitologi belaka? Bisakah kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang dilaporkan oleh kitab suci itu terkonfirmasi dengan fakta sejarah dan juga fakta arkeologi? Sebelum membahas hal ini, mohon dukungan saudara untuk bukan subscribe, like, share, agar channel ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi berkat lebih banyak lagi orang. Kalau di dalam video saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai fakta-fakta sejarah kisah penyaliban Tuhan Yesus. Fakta sejarah sekuler, secara umum, bukan laporan kitab suci atau tulisan bapak-bapak gereja yang menceritakan mengenai ajaran para rasul dan para saksi mata. Ini adalah catatan sejarah sekuler yang sudah saya bahas di dalam video saya sebelumnya. Bagi saudara yang belum sempat menonton video saya mengenai fakta sejarah penyaliban Tuhan Yesus, saudara bisa cek ya alamatnya, alamat videonya di kolom deskripsi. Nah, kali ini saya akan membahas fakta arkeologi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus Kristus bangkit dari kuburan, itu bisa ditelusuri sebagai fakta arkeologi? Apakah arkeologi ketika meneliti makam yang digunakan Tuhan Yesus itu bisa terkonfirmasi bahwa betul Yesus bangkit dari kematian? Apakah kesaksian Alkitab, kesaksian para rasul, kesaksian bapak-bapak gereja itu terkonfirmasi dengan arkeologi atau hanya mitos belaka? Mari ikuti paparan saya ini. Saudara kasih Tuhan, untuk berbicara mengenai makam Tuhan Yesus, kita perlu menelusuri fakta sejarah penemuan makam Tuhan Yesus itu, dan sekarang ada di mana makam itu. Ya, saudara kasih Tuhan, dalam catatan-catatan gereja mula-mula, kita mengenal bahwa makam Tuhan Yesus itu dijadikan tempat suci kaum Kristen. Umat Kristen biasa berziarah, berdoa di makam Tuhan Yesus itu. Nah, kita membahas sedikit mengenai fakta penemuan sejarah makam Tuhan Yesus. Kalau kita ke Israel untuk mengunjungi makam Tuhan Yesus, kita akan bertemu dengan gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus ini adalah gereja yang dibangun di atas makam Tuhan Yesus. Ya, yang membangun Ratu Helena sekitar tahun 325 sampai 335 Masehi. Jadi 10 tahun waktu itu membangunnya. Pada waktu gereja-gereja Katolik sedunia sedang berkonsili untuk membahas kesesatan ajaran Arius di Alexandria, Ratu Helena pergi ke Yerusalem untuk mencari di mana makam Tuhan Yesus yang asli.
Ratu Helena pergi ke Yerusalem bukan berdasarkan tebak-tebakan, hanya kira-kira belaka, atau hanya dari informasi Alkitab belaka. Memang ada informasi dari kitab suci, kitab Injil, yang menceritakan peristiwa itu dan tempat di mana Yesus dimakamkan dan juga disalibkan. Namun juga Ratu Helena membawa informasi berupa catatan dari Kekaisaran Romawi yang menginformasikan bahwa Kaisar Hadrianus, ya, yang memerintah Romawi tahun 117 Masehi sampai 138 Masehi, mendirikan kuil di atas tempat-tempat orang suci Yahudi, ya, tempat-tempat suci orang Yahudi. Kaisar Hadrianus juga meratakan Bukit Golgota dan mendirikan dua kuil, yaitu kuil Jupiter dan kuil Venus. Ya, saudara, Kaisar Hadrianus melakukan ini karena saking jengkelnya karena orang Yahudi ini terus memberontak. Pada kurang lebih tahun 70 Masehi memberontak dan dikalahkan. Ya, akhirnya diusir, lalu diberi tempat Diamnia, tapi Diamnia pun juga memimpin lagi pemberontakan. Akhirnya Kaisar Hadrianus menghancurkan tempat-tempat suci. Kalau tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan bait suci, Kaisar Hadrianus bukan hanya menghancurkan bait suci, tapi juga menghancurkan tempat-tempat suci orang Yahudi dan kemudian mendirikan kuil dewa-dewa Romawi di atasnya agar orang Yahudi tidak lagi kembali ke Yerusalem untuk kemudian terprovokasi memberontak lagi. Tempat-tempat suci orang Kristen pun juga dianggap tempat-tempat suci orang Yahudi karena orang-orang Kristen perdana mayoritas adalah orang Yahudi. Yesus pun juga Mesias orang Yahudi. Lalu ketika Ratu Helena berdasarkan catatan Romawi itu merobohkan kuil Venus yang dekat dengan tembok kota Yerusalem, tempatnya Pontius Pilatus, maka ditemukan tempat Yesus disalib, yaitu Bukit Golgota, yang sebenarnya sudah diratakan, tapi masih ada bekas-bekasnya. Dan kemudian ketika dia merobohkan kuil Jupiter, dewa Jupiter, maka kemudian ditemukan sebuah makam di bawahnya. Nah, karena informasinya Kaisar Hadrianus itu mendirikan kuil Jupiter dan Venus di atas Bukit Golgota dan di atas sebuah tempat suci kaum Kristen, maka penemuannya terbukti bahwa kedua tempat ini, yaitu Bukit Golgota dan makam, inilah suatu tempat suci kaum Kristen. Kalau memang itu tempat suci kaum Kristen yang berupa makam, makam siapa lagi? Kalau bukan makam Tuhan Yesus. Ratu Helena kemudian mencari salib yang digunakan menyalib Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia menemukan 3 buah salib, ya, yang terendam di sebuah tempat yang tergenang air. Dan ada papan kayu yang bertuliskan Yesus Nazaranus Rex Judaearum, yang artinya adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, atau disingkat INRI. Nah, papan kayu ini membuktikan bahwa laporan Injil mengenai penyaliban Yesus itu akurat. Karena kitab Injil melaporkan bahwa bahwa Pontius Pilatus ketika menyalibkan Yesus, dia membuat sebuah tulisan di papan yang berbunyi Yesus Nazaranus Rex Judaeorum.
yang ditentang oleh orang-orang Yahudi, tetapi Pilatus mengatakan apa yang sudah tertulis akan tetap tertulis. Nah, mengenai salib Tuhan Yesus terbukti karena ada tulisan Yesus Nazaranus Rex Judaeorum atau INRI. Lalu bertanya, benarkah makam yang ditemukan oleh Ratu Helena adalah makam yang kosong? Benar-benar kosong, atau makam yang sebenarnya sudah pernah dipakai, ya, makam yang pernah dipakai untuk menguburkan orang di sana sampai jadi mayat dan hancur, baru kemudian mayatnya dipindahkan. Gereja mula-mula mempercayai bahwa itu adalah makamnya Tuhan Yesus berdasarkan catatan Alkitab, ajaran bapak-bapak gereja, tulisan-tulisan gereja mula-mula, kesaksian-kesaksian orang-orang Yahudi yang masih tinggal di sekitar tempat itu. Gereja mula-mula meyakini itu, kemudian didirikanlah gereja di atas makam itu. Gereja itu pernah dihancurkan oleh khalifah yang menyerang Yerusalem, lalu dibangun lagi oleh tentara salib, dihancurkan lagi, dan akhirnya dibangun lagi. Dan sejak itu makam itu, gereja itu tidak boleh dipugar, tidak boleh diotak-atik, dilindungi sebagai cagar budaya. Nah, di era modern ini ada suatu peristiwa yang besar, yaitu pemugaran dan penyelidikan makam itu. Di mana makam Yesus ini sudah berabad-abad tidak boleh ada orang masuk, menyentuh, mengotak-atik. Tetapi ada peristiwa yang sangat besar, di mana makam Yesus dipugar dan di dalamnya diadakan penggalian arkeologi dan penelitian. Pemimpin arkeolog yang melakukan penelitian di makam itu namanya Frederick Ebert, arkeolog dari National Geographic. Ya, ia ikut berpartisipasi dalam pembongkaran makam Yesus untuk menyelidiki dan merenovasi. Setelah berabad-abad makam itu tidak boleh dijamah atau direnovasi. Ya, jadi semacam disegel, nggak boleh orang masuk di sana. Tetapi karena kondisi sudah sangat tua dan berbahaya, maka harus direnovasi. Baru kemudian diizinkan direnovasi, tetap dengan pengawasan yang sangat ketat. Ya, ia mengatakan ketika para peneliti mendapat izin dari pemerintah Israel untuk membuka segel marmer pertama kalinya, jadi ada segel di atasnya, yang diketahui sudah berabad-abad lamanya, tidak pernah terjamah oleh tangan manusia. Mereka menemukan lempengan marmer berwarna abu-abu terukir gambar salib yang indah. Jadi di bawah segel marmer ada lempengan marmer lagi yang ada simbol salibnya yang indah. Ini membuktikan bahwa makam itu adalah benar-benar makam yang disusun orang Kristen pada zaman-zaman dahulu. Nah, Frederick Ebert mengatakan begini, hal yang paling luar biasa adalah ketika menghapus lapisan debu pertama. Di atas segel itu ada lapisan debu, lalu mereka hapus. Ternyata masih ada lapisan marmer lainnya dalam kondisi utuh sempurna, tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Ini menjadi saksi penting dalam sejarah, khususnya menyangkut keimanan umat Kristen. Karena di marmer yang lapis kedua ini ada simbol salibnya, marmer yang kuno ini. Lutut kami seketika langsung gemetar mencoba menebak misteri apa yang bisa kami temukan di balik makam Yesus ini. Saat memasuki kuburan tersebut terlihat banyak puing-puing kuno, namun kami tidak menemukan sisa artefak ataupun tulang belulang manusia. Ini Frederick Ebert. Ya. Dengan gemetar, wah, kok ada makam ini benar makam
yang disucikan orang Kristen, bukti ada tanda salibnya. Dan kemudian ketika mereka masuk, ada puing-puing kuno, ya puing-puing bekas, puing-puing kuil yang dihancurkan Ratu Helena itu, kemungkinannya, tetapi tidak ada artefak ataupun tulang belulang manusia. Sudah terbukti kuburan itu benar-benar kosong tanpa ada bekas tulang belulang, kulit maupun rambut, dan hasil ini diperkuat lagi dengan kandungan material batu serta analisis bakteri yang hidup dalam tanah makam. Kubur itu kosong, tidak ada tulang belulang, kulit maupun rambut. Bisa pertanyaan, itu kan bisa saja Ratu Helena ketika kemudian mendatangi makam itu, ada tulang-tulang di sana, ada bangkai yang sudah hancur, ya, kemudian tulang-tulangnya itu yang tersisa diambil, disembunyikan. Nah, ternyata dari kandungan material batu dan analisis bakteri yang hidup dalam tanah makam membuktikan bahwa makam itu benar-benar kosong, tidak ditemukan pembusukan mayat manusia di sana. Bakteri-bakteri yang pernah hidup ya untuk pembusukan manusia walaupun sudah berapa abad masih bisa dilacak dengan teknologi modern sekarang ini. Hingga penelitian dental record dan analisis deoksiribonukleik acid atau DNA tidak diperlukan lagi. Karena apa? Nggak ada yang mau diteliti, nggak ada tulang, nggak ada gigi, nggak ada kulit, nggak ada rambut yang biasa tersisa ketika dimakamkan makam yang bentuknya gua-gua itu. Semuanya kosong, terbukti kuburan itu benar-benar kosong tanpa ada bekas tulang belulang, kulit maupun rambut, dan hasil diperkuat lagi dengan kandungan material batu serta analisis bakteri yang hidup dalam tanah makam. Dan disimpulkan bahwa makam yang mereka teliti ini adalah makam yang berasal dari tahun 30 Masehi. Alkitab mengatakan makam yang baru dibuat dan belum pernah digunakan untuk menguburkan orang. Karena biasanya makam itu bergantian ya orang Yahudi itu. Ya, setelah jadi tulang belulang keluarga besarnya mengambil tulang-tulang itu dari keluarga besarnya dikumpulkan dalam peti mati. Ya, peti mati keluarga. Tapi ini membuktikan bahwa benar-benar makam yang kosong. Benar-benar makam yang kosong, tidak pernah ada pembusukan mayat di sana. Inilah bukti terbaru kalau makam suci yang selalu disakralkan oleh para peziarah setiap hari ini merupakan makam yang sama saat ditemukan oleh Kaisar Romawi Konstantin, maksudnya Ratu Helena, di sekitar abad keempat, sekaligus sama dengan hasil dokumentasi para tentara salib di zaman tersebut. Tentara salib pun juga menceritakan, mendokumentasikannya. Dan untuk pembukaan makam Yesus yang diklaim asli ini pun kami juga melibatkan para pemimpin rohaniwan dari gereja Yunani, biarawan Fransiskan, gereja Katolik, serta gereja Ortodoks Armenia sebagai saksi mata. Jadi tidak mereka lakukan sendiri untuk melakukan pembohongan atau untuk pencurian, enggak. Ya ada saksinya, gereja Yunani, gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks Armenia. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam kuburan Yesus untuk mencari tahu. Dan ketika keluar dari kuburan, wajah mereka tersenyum lebar penuh kemenangan. Ini ungkapan langsung dari Frederick Hiebert. Yups, tampaknya mereka sangat bahagia kalau ternyata kisah Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru telah teruji benar dengan fakta terbaru dari pembongkaran makam Yesus ini. Ungkap Frederick Hiebert, seorang arkeolog yang mengatakan bahwa kisah Yesus dalam Perjanjian Baru teruji benar
dengan fakta baru, fakta arkeologi. Ya. Ini National Geographic, bukan main-main, bukan ecek-ecek, bukan abal-abal. Ya, sumbernya Tribunus, Sindonews, Kompas. Ini untuk tulisannya ya, saya menggunakan sumber-sumber ini. Nah, kita lihat fotonya, biar foto yang berbicara. Karena kalau dari hanya omongan saja, tulisan saja, mungkin bisa, itu bohong. Tapi mari kita lihat foto-fotonya, ini makamnya. Seorang konservator membersihkan permukaan lempengan batu, sedang dibersihkan lempengan batunya. Yang dihormati sebagai tempat peristirahatan terakhir Yesus Kristus. Ini foto dari Odette Balilti. Ini fotografernya National Geographic. Nah, setelah dalam penelitian itu, kemudian National Geographic membuat dengan komputer, sketsa komputer mengenai bentuk makam itu. Bentuk makamnya itu dengan hasil dari penggalian, ya makam itu disimbolkan berasal dari tahun 30 Masehi. Nah, bentuknya seperti ini lah kubur batunya, ya pintu yang sangat besar, ya bisa dibandingkan ini ya orang-orangnya ini Yesus yang dikuburkan, batunya begitu besar, maka dikatakan kalau wanita-wanita mau menggeser batunya itu bagaimana? Pasti susah sekali. Ya, karena begitu besarnya. Ya satu orang pun mungkin susah untuk menggesernya. Nah, ini bentuk makamnya. Ya, hasil dari penggalian National Geographic. Nah, ini kalau dalam bentuk yang lebih luas lagi. Ini adalah Bukit Golgota, ada Bukit Golgotanya dan ada makam Tuhan Yesus. Jaraknya kurang lebih 140 kaki. Dan di pojok ini adalah tembok dari pemerintahan Romawi, di mana pemerintah Romawi bisa menyaksikan penyaliban itu dari menaranya ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, arkeologi membuktikan bahwa kesaksian Alkitab tentang kebangkitan Yesus itu teruji dengan arkeologi, teruji dengan catatan sejarah, teruji dengan arkeologi. Maka iman Kristen kita sesungguhnya iman yang sangat kuat, teguh, tidak hanya berupa klaim teologis keagamaan, tetapi ditopang dengan klarifikasi catatan sejarah kuno, dibuktikan juga dengan arkeologi bahwa Yesus sungguh bangkit. Nah, kalau saudara, ya ada penonton channel Lentera Injil ini, lebih percaya dengan berita yang diakui dari agama lain, yang hanya bentuknya klaim teologis saja, bahwa Yesus tidak disalib, apalagi bangkit, ya. Saudara perlu menuntut mana bukti sejarah dan bukti arkeologinya. Jangan malah yang tidak ada bukti sejarah, bukti arkeologi hanya mengaku ini dari Tuhan Allah, lalu pokoknya percaya saja. Sedangkan kitab suci Kristen yang teruji, berani diadu dengan fakta sejarah, dibuktikan dengan arkeologi, malah diragukan. Ini cara berpikir yang keliru. Maka kembali percayai berita Yesus Kristus dalam kitab suci daripada percaya dengan klaim-klaim iman, klaim keagamaan yang tidak bisa membuktikan dengan fakta sejarah, apalagi arkeologi. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara, menguatkan kembali keyakinan iman saudara, sungguh-sungguh berpegang
bahwa apa yang disaksikan oleh Alkitab itu adalah kebenaran yang layak dipercaya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.